Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamarul wujud في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, wabil khusus nikmat sehat wal afiyah. Nikmat kita dipanjangkan oleh Allah umur kita dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan iman dan Islam, dan Allah Ta'ala meninggalkan kelak nanti setelah panjang umur fi khair wa lutuf wa afiyah dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah pula Allah masih kumpulkan kita dalam perkumpulan yang penuh dengan ampunan dosa dari Allah, perkumpulan yang penuh dengan rahmat dari Allah, perkumpulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkumpulan semacam inilah yang selalu kita harapkan ada bersama kita setiap saatnya, sehingga kita meninggal dalam keadaan kita yang baik, husnul khatimah. Dan itulah satu-satunya harapan daripada setiap para orang-orang yang saleh, menginginkan segala sesuatu yang diamalkannya dalam keadaan husnul khatimah. Bila mana urusan dunia kita menginginkan, mengharapkan untuk kita dalam keadaan yang baik. Contohnya anak sekolah ingin lulus dalam keadaan nilai yang baik. Contohnya lagi seseorang yang bekerja di suatu tempat, ingin dia kerja masuk baik-baik, setelah dia pun keluar dalam keadaan baik. Tidaklah meninggalkan nama di dalam suatu pekerjaannya kecuali nama yang baik. Maka urusan akhirat tentu lebih seseorang harus mementingkannya. Urusan akhirat harus seseorang lebih lagi untuk memperhatikannya. Maka tidaklah yang dipenginkan kecuali adalah kesempurnaan di dalam segala amal dalam kehidupannya, yaitu husnul khatimah, penghujung atau akhir yang baik. Maka karenanya ikhwani rahimakumullah, dengan adanya pembacaan maulid semacam ini, tidaklah lain dan bukan tujuan kita di dalam melakukan acara pembacaan maulid ini. Yang pertama, untuk mengikuti Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim hampir lebih daripada 2/3 isinya adalah tentang kisah-kisah, dan maulid Nabi adalah isinya tentang kisah sejarah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya apabila seseorang membaca daripada maulid Nabi dengan bahasa Indonesia, maka dia seperti membaca juga sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya tidak ada perihal di dalam maulid yang bisa kita anggap itu adalah sesuatu yang salah. Akan tetapi pemahaman kita tentang maulid itulah yang salah, bukan pembacaan maulidnya. Maka dipertanyakan, apabila ada seseorang ingin mengetahui apakah maulid itu benar atau salah, perayaan pembacaan maulid Nabi atau rutinan baca maulid Nabi, maka ditanyakan pertama kali adalah apa isi kandungan
formula daripada pembacaan Maulid Nabi. Yang pertama, di dalam Maulid Nabi adalah adanya pembacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di dalam pembacaan Maulid Nabi, di dalamnya terkandung daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, di dalam Maulid Nabi isinya adalah sejarah biografi kehidupan manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yaitu beliau Nabi besar Muhammad SAW. Yang keempat, isinya adalah pujian untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang kelima, isinya adalah doa. Maka dari 5 formula, 5 daripada isi maulid tersebut dipertanyakan, apakah ada yang salah? Apakah ada yang tidak dianjurkan? Apakah ada yang melanggar syariat? Maka tentu jawabannya tidak. Ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, maka tentunya kesalahpahaman kita di dalam memahami arti maulid itulah yang menjadikan kita menghukumi maulid itu salah atau tidak benar. Maka karenanya ikhwani rahimakumullah, ini adalah suatu momentum yang paling ditunggu-tunggu, yang paling harus kita bisa ambil kesempatan yang luar biasa ini, yaitu datangnya bulan mulia, bulan istimewa. Bahkan dengan adanya kelahiran manusia di bulan ini, lahir juga seluruh kemuliaan. Tidak ada kemuliaan yang ada di muka bumi ini kecuali pasti karena lahirnya manusia yang paling mulia. Jadi Nabi Muhammad adalah sumber daripada kemuliaan. Bila kita mengenal ada namanya hari raya, malam hari raya, kita mengenal Idul Fitri, Idul Adha, kita mengenal adanya haji umrah, kita mengenal adanya hari Arafah, kita mengenal adanya malam Lailatul Qadar, kita mengenal daripada malam-malam hari-hari yang mulia. Semua itu sebab utamanya adalah karena lahirnya manusia sumber kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak pernah didengar dari zaman dahulu kala sebelum lahirnya Nabi adanya kemuliaan-kemuliaan tersebut. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, cukup buat hubungan kita dengan manusia sumber kemuliaan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya ikhwani rahimakumullah, apabila kita ingin mengetahui pula bahwa bulan Maulid adalah saat untuk kita mengambil daripada kesempatan agar kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka pentingnya seseorang itu membaca sejarah mulia Rasulullah SAW. Kalau para sahabat dahulu tidak ada zaman sahabat pembacaan daripada sejarah Nabi. Kenapa? Karena mereka langsung menyaksikan Nabi. Kalau di zaman sekarang kita tidak menyaksikan daripada Nabi Muhammad, maka bagaimana kita bisa mengenal Nabi Muhammad? Bagaimana bisa meniru akhlaknya Nabi Muhammad? Bisa mengenal daripada suri tauladan Nabi Muhammad? Bisa memahami perisai Nabi Muhammad? Semua itu harus ada dengan membaca. Apa yang kita baca? Silahkan apa saja. Mau sejarah tentang kelahiran Nabi yang kita sebut dengan Maulid Nabi, mau tentang keutamaan akhlaknya Nabi Muhammad, mau tentang bagaimana perangai Nabi Muhammad, bagaimana wajah indah Nabi Muhammad, silahkan. Baik itu tadi kitab daripada Imam Tirmidzi, begitu juga Imam Nabhani dan lain sebagainya yang menjelaskan tentang beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah
hal yang harus selalu ada pada diri kita, di benak kita. Bahkan dianjurkan siapa yang mengetahui bahwa adanya masuk bulan Rabiul Awal, maka wajib untuk menyiapkan dirinya bahagia, senang, bangga, dan selalu bersyukur atas nikmat diberikannya bisa mendapati bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena di situ lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaliknya, siapa yang dengan masuknya bulan Rabiul Awal tapi dia malah sumpek, dia malah marah, dia malah tidak senang, dia malah dalam hatinya dongkol, ketahuilah tidak ada di waktu yang paling membahagiakan, yang paling menyenangkan kecuali adalah waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan di waktu itu tidak ada yang paling marah, sumpah, dan bahkan menjerit sejadi-jadinya kecuali hanyalah iblis dan antek-anteknya. Jadi kalau ada bulan Rabiul Awal kok jenengan malah datang sumpek, datang tidak enak, datang pegel, datang marah, ketahuilah berarti jenengan termasuk golongan yang tidak menyenangi dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka salahnya adalah bukan orang yang membaca maulid, tapi salahnya adalah jenengan yang tidak mengenal maulid itu sendiri. Maka cukup beli buku terjemahannya. Maulid apa saja yang kita pernah dengar, baca dulu. Selesai khatam baca, baru silahkan tunjukkan kepada kita mana kesalahannya. Kita akan mengakui kalau itu memang ada salahnya. Nah, ini. Dan yang perlu kita ketahui juga, ikhwani rahimakumullah, kita yang mengadakan acara maulid atau yang menghadiri acara maulid, tentunya akan ada masuk bulan Rabiul Awal ini, ya, Masya Allah, di mana-mana maulid, di rumah maulid, di kantor maulid, di musola maulid, di masjid maulid, di jalan maulid, ya, bahkan di atas kapal maulid, dimanapun dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Maka di sini ada perihal yang harus kita perhatikan, yaitu adab memperingati maulid. Ketahuilah, memperingati hari lahir manusia termulia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, itu adalah bentuk ungkapan rasa cinta yang mendalam dari lubuk hati para pecinta Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karena kita tidak senang, enggak, tapi karena rasa cinta yang luar biasa. Dan ini adalah suatu wujud bentuk syiar kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga ada acara maulid Nabi. Yang lupa sama Nabi Muhammad jadi ingat, yang dalam keadaan dia itu tadi tidak pernah kenal jadi kenal, jadi mengenang bagaimana suri tauladan Nabi Muhammad SAW, dan serta hasilnya meneladani akhlakul karimah beliau Nabi Muhammad SAW. Maka ketahuilah, majelis maulid juga ajang umat Islam dalam memperekspresikan kegembiraan, senang, bahagia, ada rasa sukacita atas anugerah yang besar yang Allah berikan kepada mereka, yaitu dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau anak kita saja lahir, saya enggak apa, tidak punya anak 15 tahun setelah menikah baru punya anak, bahagia apa tidak? Sedang enggak? Luar biasa apa tidak? Apa ekspresi yang kita ucapkan? Kita kabarkan kepada siapapun, kita taruh di status, kita kasih tahu, kita rekam, kita ingat-ingat dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Momentum itulah waktu kebahagiaan yang luar biasa
Bahkan setelah anaknya besar sekalipun, dia akan mengingat keadaan tersebut. Masya Allah. Ini anak jenengan, belum tentu besarnya besok jadi anak yang soleh, belum tentu nanti taat. Bagaimana apabila di waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, apakah tidak itu lebih dibenarkan? Tidakkah itu pantas? Tidakkah itu lebih baik Rasulullah yang lahir? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita harus lebih untuk mengekspresikan wujud kesenangan, kebahagiaan kita dengan adanya anugerah dari Allah, lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, yang artinya adalah Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan, wahai Allah, kami turunkanlah, ya hai Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Itu doa Nabi Allah Isa bin Maryam. Maka sudah barang tentu rasa gembira dan sukacita atas datangnya manusia mulia, juru selamat dunia akhirat pada seluruh umat, lebih layak untuk dirayakan daripada sekedar turunnya hidangan dari langit. Kalau Nabi Allah Isa mengatakan bahwasanya turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang turunnya itu akan menjadi hari raya. Hidangan saja, makanan dijadikan hari. Bagaimana ini yang turun, yang keluar, yang wujud adalah manusia manapun tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW, lebih mulia dari semua ciptaan Allah, bukan hanya dari hidangan makanan saja. Kalau yang hidangan makanan diperintah dikatakan itu hari raya, bagaimana kalau yang lahir Nabi Muhammad SAW? Maka para ulama pun sepakat bahwa malam yang paling afdal adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, melebihi keafdaliyahannya, keutamaannya daripada malam-malam yang lain, malam apapun. Dan selanjutnya yang perlu diingat, ini hal yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu agar peringatan-peringatan itu, yaitu Maulid Nabi SAW, tetap tidak keluar dari bimbingan para ulama, sehingga kita semua beroleh hasil maksimal dan peneladanan yang benar serta jauh dari segala kemungkaran. Artinya kalau kita maulidan harus kita perhatikan hal-hal sebagai berikut, yang mana juga untuk kita itu bisa menutup celah daripada komentar orang yang anti perayaan maulid, orang yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad yang kita rayakan tersebut. Nanti janganlah niat baik kita terkontaminasi oleh ketidaktahuan para pengungkapan rasa cinta dan sukacita itu sendiri. Jangan sampai nanti waktu perayaan maulid, karena tidak memperhatikan adab dan akhlak dan etikanya ini, hasilnya apa? Mereka malah terjerumus di dalam perayaan maulid Nabi, tapi malah mendapatkan kemurkaan. Waliyadzubillah min. Maka di antara beberapa hal yang harus kita perhatikan, ini ingat ya, kita jauhi dan jangan sampai terulang lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Ya, seperti tahun ini yang kita akan lakukan nanti ada perayaan maulid. Yang pertama, ikhtilat, kumpul, perbauran laki-laki dan wanita dalam satu majelis. Ini perlu diperhatikan ini. Siapa saja di antara kita, kalau kita bisa ngerti, tahu, ngomong, di antaranya adalah
dalam satu majelis wanita melantunkan Al-Quran atau membaca sari tilawah di tengah kerumunan laki-laki, itu semua dilarang oleh agama. Maulid Nabi, ada pembacaan ayat Al-Quran, yang membacanya perempuan malah, atau membaca terjemahnya perempuan. Nah, ini juga harus diperhatikan, hati-hati. Begitu juga adanya ikhtilat, campur aduk, tidak ada batas. Ini dibuka tabirnya ini, yang perempuan ada di depan sini, nanti yang laki sebelahnya, tidak mau, hasil campur aduk. Ini hati-hati. Kalau ada begitu, otomatis orang yang ngerti syariat akan tidak terima, baik yang itu suka maulid ataupun tidak suka maulid, betul lah? Karena itu hal yang tidak benar. Itu hal yang diharamkan. Nah, maka berhati-hati ini. Yang kedua, menjauhkan majelis yang mulia ini dari penceramah yang membawakan hadis-hadis maudhu atau palsu. Hati-hati. Ya, mubalignya juga yang benar. Jangan sampai bisa menjadikan daripada orang yang tidak suka maulid itu tadi tambah tidak suka. Dan orang yang suka jadi tidak suka karena yang ngasih mauidhah hasanahnya bawa hadis-hadis yang palsu, yang maudhu, waliyadzubillah min dzalik. Yang mana sebenarnya baca maulid, mauidhah hasanah, yang mauidhah hasanahnya bawa hadis palsu. Lah ente ini baca maulid Nabi Muhammad tapi bawa hadis yang dilarang oleh Nabi Muhammad sendiri, itu dibawa. Ya, tidak boleh bawa hadis palsu. Maka di sini adalah sesuatu yang harus dihindarkan. Dan yang penting lagi, kita ini nggak perlu kok hadis-hadis yang maudhu, yang palsu. Tujuannya untuk memperkuat agar maulid Nabi itu benar-benar dalilnya lebih kuat lagi, lebih hebat. Nggak perlu. Sudah banyak lebih daripada hadis palsu, daripada tentang hadis-hadis perayaan yang dianjurkan untuk melegalitaskan perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu ya kita itu pakai apa? Hadis palsu. Yang benar, yang sah, yang hadisnya sahih aja kasih banyak. Yang ketiga, larut dalam tawa, percandaan yang tidak terkontrol dengan bahasa yang tidak layak diungkapkan pada majelis Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, yang kita muliakan, karena beliau juga melarang hal-hal tersebut. Yang ngasih tausiah bukan malah memberikan ilmu agama, menjadikan kita pulang tambah takut sama Allah, malah kita di majelisnya Nabi tertawa terbahak-bahak, di majelisnya Nabi kita malah dalam keadaan omongan-omongan yang tidak sopan, bahkan malah pulang dari majelis itu yang dibawa itu, naudzubillah min dzalik, kata-kata, bahasa-bahasa yang jorok, bahkan yang kotor, yang menodai daripada majelis Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad juga melarang hal-hal tersebut, berlebihan di dalam tertawa-tawa. Ini perlu diingat, perlu diperhatikan. Ketika kita datang di suatu majelis maulid, datang karena Nabi Muhammad, pulang membawa oleh-oleh yang kita bisa jalankan dan kita paksakan untuk menjalankannya, yaitu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hendaknya mencari pembicara ketika mengadakan maulid atau hadir di maulid, yang mana pembicaranya tidak keluar dari materi mahabbah kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, bagaimana menteladani kasih sayangnya Nabi Muhammad, bagaimana menteladani kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad, bagaimana menteladani daripada perhatiannya Nabi Muhammad SAW kepada kita, cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, sehingga kita akan timbul rasa keluar daripada majelis perayaan maulid, timbul rasa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nangis
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu ingin melihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai nanti ada pertanyaan, kalau engkau bertemu Nabi Muhammad, maka orang tersebut belum menjawab, dia akan menangis sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jangan sampai kita mencari pembicara yang malah tutur katanya adalah tutur kata bahasa yang tidak sopan, bahasa ataupun penampilannya, apalagi pembahasannya hal-hal naudzubillah yang berhubungan dengan pencabulan, atau bahasanya pun mesum dalam bahasa-bahasa yang jorok. Karena itu apapun alasan kalian, maka semua itu sesungguhnya melukai daripada hati Rasulullah SAW. Hati-hati. Kita pun juga sama, ikhwan rahimakumullah. Jangan sampai kita yang hadir malah menjadikan Nabi Muhammad itu tadi murka kepada kita. Karena Rasulullah SAW akan terganggu nanti dengan hadirnya kita. Jangan sampai ngobrol sendiri, jangan sampai ribut sendiri, jangan sampai kita itu tadi tidak mau perhatian dengan pembacaan maulid Nabi. Jangan sampai orang yang di sampingnya kita terganggu. Jangan sampai jamaah yang lain itu tadi merasa tidak nyaman dengan kita. Di antaranya, maaf, mungkin aroma tubuh kita, mungkin aroma pakaian kita, mungkin pakaian kita, mungkin keadaan kita, maka semua itu juga harus diperhatikan. Dan itu adalah di antara adab akhlak ketika kita hadir di Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah dengan kejujuran dan ketulusan dalam cinta diri kita kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, kita bisa menerima dengan lapang dada segala nasihat dari manapun datangnya. Karena nasihat ketika datang dari manapun dan itu berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka hakikatnya itulah tanda sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita menerima dan mengamalkannya. Cinta yang tulus akan terbukti dengan peneladanan, bukan dengan hawa nafsu serta sekedar menjalankan tradisi semata. Ini yang perlu juga kita ingat. Cinta yang tulus akan terbukti dengan peneladanan, bukan dengan hawa nafsu serta sekedar menjalankan tradisi semata. Yang mana kalau sudah Rabiul Awal sebutannya bulan mulut, maka kita maulidan. Ya wes, umumnya maulidan. Kita buka proposal, nanti ambil orang uang untuk kita berikan makan dan lain sebagainya, atau pakai daripada makanan. Siapa yang mau ngirim ke acara maulid silahkan, pakai talaman monggo silahkan, atau jajan. Sudah acaranya ya wis koyok biasa neng di maulid, ya kita juga ikut maulid begitu. Tidak, tapi tujuan kita adalah menunjukkan cinta yang tulus akan terbukti dengan peneladanan, bukan dengan hawa nafsu serta sekedar menjalankan tradisi sementara, tradisi semata saja. Sehingga maulid ini benar-benar menghasilkan hal-hal yang positif, menjadi sumber pelajaran penting dalam mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi maulid Nabi hasilnya apa? Maulidan hasilnya pulang minum pakai tangan kanan, makan nasi pakai tangan, kerupuknya pakai tangan, gorengannya pakai tangan, cabenya pakai tangan, minumnya dalam keadaan duh, makannya dalam keadaan duh. Itu hasil daripada maulid Nabi SAW. Jangan hasilnya malah gampang merasani orang, jangan hasilnya malah yang diingat-ingat omongan-omongan yang tak sopan. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka karenanya ikhwani rahimakumullah, perhatikanlah bahwa yang kita harapkan daripada maulid ini benar-benar menghasilkan hal-hal positif, menjadi sumber pelajaran penting dalam mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita raih cintanya, teladani akhlaknya, hingga akhirnya semoga kita mendapatkan syafaatnya, syafaat al-uzma
darinya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dunia memuliakan Nabi Muhammad dan Allah muliakan dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Di akhirat kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad dan kita masuk dalam surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hada minni wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.